Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dengan NIM 20010300028 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan media massa dari masa ke masa. Media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan internet. Nah, perkembangan media massa yang pertama yaitu pada era surat kabar. Surat kabar pertama di dunia yaitu Acta di Roma, terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma. Pada zaman Julius Caesar, surat kabar tersebut berisi kebijakan-kebijakan kaisar, pengumuman resmi, dan informasi penting lainnya. Pada masa itu pula, surat kabar tersebut masih berupa tulisan yang diukir pada logam atau batu. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Era selanjutnya adalah era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Selanjutnya pada era radio. Stasiun radio pertama kali beroperasi pada tahun 1920. Pada awalnya radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat atau sebaliknya. Radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Sekarang masuk pada era televisi. Televisi mulai berkembang sejak tahun 1920, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada masa itu pula televisi telah ditampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967 hingga saat ini. Teknologi televisi semakin berkembang. Televisi berukuran lebih tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan halus. Dengan berkembangnya internet, peran televisi semakin tergeser. Sebab berbeda dengan televisi yang menyajikan berita sesuai program dan tidak dapat diulang, sedangkan internet dapat menyajikan berita sesuai dengan yang pengguna cari dan dapat diulang sebanyak apapun selama konten tersebut masih tersimpan. Namun beberapa stasiun televisi telah berinovasi dan menyediakan siaran baru. Dan yang terakhir itu pada era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi. Pada tahun 1980, telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web, sebuah program editor dari browser yang bisa menjelajah antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya dan menciptakan jaringan. Dan internet itu pula muncul sebagai media multifungsi yang saat ini sedang populer digunakan di seluruh dunia. Internet menggabungkan tampilan teks, gambar, suara maupun video dalam menawarkan kemudahan akses, biaya yang lebih murah, serta jangkauan yang lebih cepat dan lebih luas.
pemakaian internet ini dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari. Terutama ketika pandemi seperti ini, banyak pekerjaan, sekolah, kuliah, dan akses tempat umum dialihkan melalui media sosial, yang berarti membutuhkan internet. Nah, ini adalah akibat dari perkembangan zaman yang memiliki dampak, yaitu ada dampak negatif dan dampak positifnya juga. Adapun dampak negatif dari internet yaitu banyaknya penipuan. Penipuan secara online sudah memakan banyak kasus. Penipuan yang sering terjadi adalah ketika melakukan jual beli secara online. Seringkali seseorang merasa tertipu lantaran tidak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang dibelinya, tetapi malah mendapatkan barang lain atau bahkan barang tersebut tidak dapat sama sekali. Kasus serupa adalah pembelian barang palsu atau tidak original. Penjual mematok harga murah supaya pelanggan tergiur dan membeli produknya, padahal barang yang ia jual tidak sesuai dengan barang aslinya. Maka dari itu kita perlu waspada dan ketelitian jika ingin membeli barang melalui internet. Kita harus ketahui tokonya dan kepastian barangnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.